Oke, lanjut ke pembahasan soal selanjutnya mengenai aliran fluida nyata inkompresibel. Di sini soal nomor 9, flow of liquid in a pipe and misbalance. Berarti kalau ada misbalance ini pakai persamaan Bernoulli. Coba kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui itu pertama kan average velocity V rata-rata 1,282 meter per second. Terus kita tahu nilai A1 nya sama 4,33 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Terus kita tahu nilai ρ1 nya itu 902 kg per meter kubik. Nilai ρ2 ya, sorry, ρ3 itu 875 kg per meter kubik. The cross-sectional area at point 2 is cross-sectional. Berarti A2 luas penampangnya itu 5,26 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. The process is steady state, ya. Steady state berarti steady state itu dia laju alir masuknya sama dengan 2 gitu, laju alir keluarnya, dan dm per dt nya itu sama dengan 0. Nah, kita tahu calculate the mass flow rate m at the entrance and exit. Berarti kita laju alir massa m masuk sama m keluar berapa gitu ya. Ini kita tahu m1 sama dengan rho dikali q. Rho itu rho dikali a dikali v ya kan. Berarti kan m1 itu sama dengan rho1 dikali a1 dikali v1. Berarti m1 sama dengan 902 dikali 4,33 dikali 10 pangkat min 3 dikali 1,282. Dapat nilai M1 sama dengan 5,007 kg per detik. Terus karena kita tahu nilai M1 sama dengan M2, maka M2 nya itu sama dengan 5,007 kg per second juga. Nah, itu gampang kan. Nah, coba kita samain jawabannya. Kan kita lihat ini sama gitu ya, 1 sama dengan M2 sama. Terus nilai G1 nya, nilai G1 calculate the average velocity V2 at the mass velocity Q at 1. Berarti kan kalau M2 nih, M2 sama ρ2 dikali V2 dikali A2 itu V2 kan kita tahu sama dengan M2 per ρ2 dikali 2 gitu. Berarti kan 5,007 dibagi 875 dikali 5,26 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya V2 nya sama 1,093 meter per second gitu. Nah, nilai G itu adalah nilai M sama dengan nilai Q nya sebenarnya. Kalau G1 berarti ρ1 dikali V1 dengan A-nya konstan gitu. Gampangnya gitu. Berarti G1 sama dengan 902 kali 1,282. G1 dapat
suhu 1156 kg per meter kuadrat second. Dah, ini laju alir massa kalau dikali V, iya, dikali massa. Kecepatan massa. Oke, ini buat yang nomor. Buat yang kedua, kita lihat sama ya jawabannya. Tuh, lanjut ke soal nomor 10 deh. Soal nomor 10, kita punya mekanika energi balance in pumping soybean oil. Jadi kita gampangnya ini dulu deh, ilustrasi dulu. Diketahui ilustrasinya ya, itu yang diketahui kan pump supplies-nya berarti W pompa segitu, terus tekanannya segitu, downstream tinggian, exit pressure-nya segitu, temperaturnya 330 Kelvin. Katanya jawaban friction loss itu 101,3 joule per kilogram. Apakah benar? Nah, kita ilustrasi dulu nih. Ilustrasi biar lebih terbayang gitu. Soalnya gimana? Dia tuh ada pipa ya kan, terhubung dengan pompa. Intinya pompa buat naikin aliran ya kan. Set gitu. Terhubung lagi dengan pipa gitu. Nah, itu kita kasih titik 1, ini titik 2 gitu. Terus ini ada P1. Terus ada P1 nya sebanyak 103,4 kN per meter kuadrat. Terus kita tahu juga W pompanya sebenarnya 209,2 joule per kilogram. Terus kita tahu ya di sini ada V2 kan, pastinya ada V2, P2 juga, tekanan keluar tuh 172,4 kN per meter kuadrat dengan nilai ZD nya sama Z2 itu 3,35 meter. Nah, sementara nilai Z1 sama ZS itu dia nilainya 0 gitu. Ini bagian discharge kalau di pompa ya, di materi pompa. Ini bagian section gitu. Terus karena dengan suhunya itu 303 Kelvin katanya, terus diketahui juga ternyata nilai V1 sama V2 itu sama karena ukuran pipa atau D-nya sama gitu. Berarti kan untuk aliran turbulen ya katanya, itu alfanya sama dengan 1. Terus kita tahu juga Z1 sama dengan 0. Terus Z2 itu sama 3,35 meter. Nah, kita tahu dari persamaan tuh 1/2 alfa dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 1 kali 2 kali 1. Ini V2 kuadrat min V1 kuadrat kan sama dengan 0 ya? 0 gitu.
Terus kita tahu juga kan Z2 dikali G ya, itu tuh dari persamaan Bernoulli gitu. Persamaan Bernoulli tinjau masing-masing gian gitu. Ini bagian kinetik. Z2 dikalikan berarti 3,35 meter dikali 9,806 meter per second kuadrat sama dengan 32,8501 joule per kilogram. Jadi ini kita tinjau dia energi potensial. Nah, karena dia fluida incompressible, gunakan persamaan di buku Genkovich. Nah, itu persamaan 2.728 dan tabel A42 gitu. Nah, didapat P itu 915 kg per meter kubik. Itu buat soybean oil. Nah, kita tahu kan P1 per rho 103,4 dikali 10 pangkat 3 bagi 919 itu sangat 112,5136 joule per kilogram. Terus tahu P2 nya per rho sama dengan 172,4 kali 1000 ya, kali dibagi 919, kan ini hasilnya 187,6 joule per kilogram. Nah, ini tuh hasilnya, ini kan berarti tekanan kan, energi tekanan gitu. Nah, kita tahu dari buku Genkovich dia ada persamaan 2.728 itu sigma F sebenarnya min W pompa tambah 1/2 alfa dikali V1 kuadrat min V2 kuadrat tambah Q dikali Z1 Z2 tambah P1 min P2 per rho ya. Iya. Oke, dikali rho itu. Nah, kita tahu W nya min 209,2 karena kan kenapa min si ini, karena dia apa, karena dia suctionnya 0 gitu. Terus ZS nya itu
1 minus tambah 0 tambah 9,80 6 kali 0 kurang 3,35 tambah 103,4 72,4 kali 1000 bagian 919 ini kali 10,3 gitu. Nah, sigma F nya nanti kalau hitung bakal dapat 101,268 tahu sama ya 101,3 joule per kilogram segini gitu hasilnya. Ini kan kalau dilihat kan cocok ya hasilnya sama tuh. Oke, dan ini soal nomor 10. Nomor 11 itu ada soal pipeline pumping of oil. Sebelas ya, sama ini kurang lebih ya tipe-tipenya kayak soal yang tadi harusnya bisa dilihat. Nah ini kita ilustrasi dulu deh, ilustrasi gitu, ada pompa ya kan, terus ini tuh pompanya pengen ngalirin ke pompa berikutnya, pompa yang lebih tinggi. Kita tahu ini P1 107,93 kPa gauge. Terus ini setelah dialirin tuh tahu P2 nya tuh 862 kPa gauge gitu. Nah ini tuh kita tahu Z1, terus ini kita tahu ketinggian antar pompa ya, ini kita tahu yaitu Z2, Z1 yang sama 0, Z2 nya sama dengan 17,4, petikan delta H nya sama dengan 17,4 meter ya kan. Nah kita tahu kan flow rate nya tuh 795 meter kubik per detik. Terus raw oilnya 769 kg per meter kubik. Nah yang lebih gesernya tuh HF nya 0,1133 meter kubik per second. Yang ditanyakan tuh dia F nya frictionnya. Nah kita jawab ya, kita jawab tuh pakai persamaan di buku dan office 2728. Kita tahu Z1 dikali G tambah V1 kuadrat per 2 alfa tambah P1 per O min WS sama dengan Z2 dikali G tambah V2 kuadrat per 2 alfa kali P2 per O tambah sigma F gitu kan gitu ya. Nah kita tahu tuh V1 kuadrat per 2 alfa sama V2 kuadrat per 2 alfa, karena tidak ada perubahan
V. Perubahan di karena kan kecepatan aliran di pipa dipengaruhi oleh diameter itu kan lebih. Terus kan kita juga tahu S sama 0 ada daya pompa. Nah, nanti kita hitung nilainya tuh 0 tambah V1. Ini kita copy biar gampang. Kita copy terus dapat nanti set, kita paste sini nih, paste nih. Ini kita ini kan 0 ya, ini nilainya 0 gitu, 0 coret terus ini nilainya 0 juga kan, 0 gitu kan, 0 tambah 0 tambah 1793 dikali 10 pangkat 3 per 769 kurang 0 sama dengan 17,4 dikali 9,800 tambah 0 tambah 862 kali 10 pangkat 3 per 769 tambah sigma F kan, berapa nih sigma F nya sekarang 1793 kali 10 pangkat 3 per 769 kurang 17,4 dikali 9,800 kurang 862 kali 10 pangkat 3 dengan 769 kita dapat nilai F nya sama 1040,0387 atau nilai 1040 joule per kilogram gitu. Terus work friction loss in joule per kilogram. Jadi friction loss di HF sama dengan bukan 0,113 ya, 1133 meter kubik per second itu sama dengan nilainya 1040 joule per kilogram. Itu kurang lebih artian dari soal diminta. Terus lanjut ke nomor 11, nomor 12 oke, salah. Nomor 12 friction loss in a pump flow system yang mengalir. Nah, jadi memang kita dulu backdown dulu masalah tuh saya diketahuinya gimana. Kita tuh P nya 310,3 kPa, terus kita ubah 310,3 dikali 10 pangkat 3 Pascal
Terus Z1 kan sama dengan 0, Z2 yang sama dengan 15,25 meter. Berarti delta H sama dengan Z2 min Z1 sama dengan 15,25 meter. Terus kita tahu juga nilai V2 sama dengan 19,81 meter per second. Nilai laju aliran saya sama dengan 45,4 kg per second. Terus kita juga tahu nilai W pompa 7,5 kW sama dengan 7.500 watt gitu. Terus nilai efisiensinya itu 80%, berarti dia 0,8. Nah, P2 nya itu dia 0 karena fluida keluar ke atmosfer gitu. Beda kalau masuk ya, kalau masuk baru dihitung, kalau dia atmosfer keluar atmosfer ditimbang. Dengan nilai T-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Ini rho airnya di suhu segitu tuh 998 kg per meter kali 3, dengan nilai Q-nya 9,8 meter per second kuadrat. V1 nya itu 0, sangat kecil. V1 nya 0, sangat kecil ya. Nah, nilai ini alfa itu 1, aliran turbulen, sehingga D dan mu tidak pengaruh gitu. Karena udah tahu nilai aliran turbulennya gitu. Tapi nyari rezim aliran lagi gitu. Nah, kalau ini kita ilustrasiin ya, di sini aja deh, ilustrasi. Ini pertama nih, dia ada misalnya ini tangki isi air gitu. Terus P1 nya sama 310,3 kPa. Nah, ini tuh kita tahu ada ini apa? Ada pompa ya. V1 nya sama dengan 0, sangat kecil. Terus ini pompa buat ngalirin dari tangki yang satu, tangki 2. Sebenarnya gini, tangki 2 gitu. Nah, ini kan karena dia ada V2 di sini. V2 terus P2 itu sama 0. V2 nya itu 19,81 meter per second. P2 nya 0 kPa karena keluar ke udara itu. Kita tahu nilai di sini ada yang Z2 ya. Z2 itu 15,25 meter. Terus kalau di sini gitu ya, di sini nih nilai Z1 nya itu jadi titik 0 gitu.
dengan ini pompa apa efisiensi ya masih ini efisiensi tentang efisiensi 80%. Ini kita bisa bilang dia sebagai discharge, ini kita bisa bilang dia sebagai section. Tuh, lanjut kita penyelesaian itu pakai ini gampang ya, persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli kita tahu 1 per O tambah V1 kuadrat per 2 tambah G Z 1 tambah H pompa sama dengan P2 per O tambah V2 kuadrat per 2 tambah G Z2 dikali HF gitu. Tambah tambah HF. Nah, kita tahu nilai ini H pompa itu rugi Z pada pompa sama aja kan W pompa kali efisiensi per laju alir massa itu 7.500 dikali 0,8 dibagi dengan 45,4 kilogram per second. Nah, ini kan nanti kita dapat nilai H pompa itu 132,16 joule per kilogram. Tuh, terus dari sini kita tahu P1 per O tambah V1 kuadrat per 2 tambah G Z1 tambah H pompa soalnya P2 per O tambah V2 kuadrat per 2 tambah G Z2 tambah HF. Ini coret karena dia 0 ya. Nah, kita tinggal cari nilai HF. HF kan dia kalau di ini ya, kalau disusun gitu P1 per O kurang P2 per O tambah G Z1 kurang Z2 tambah H pompa kurang V2 kuadrat per 2 ini kan HF ya dengan 310,3 kali 10,3 dikurang dengan 98 dikurang 0 kan 0 berarti ya 0 gitu langsung aja berarti ya tambah 9,8 dikali 0 dikurang 15,25 tambah 132,16 dikurang 19,81 kuadrat per 2. Nah, nanti dapat nilai HF nih sebenarnya 97,4138 joule per kilogram. Ini nilai HF nya segini. Terus buat soal yang lain kalau energi pada pompa, nah itu tuh kita bisa tahu dari HF pompa head friction ini H pompa ideal kurang
H pompa aktual. Aktual kan yang tadi 132,16 joule per kilogram. Nah, kalau pompa ideal itu kalau misalnya asumsi efisiensinya 100%, maka apa gini satu gitu. Tadi kan HF pompanya sama dengan W pompa kali 1 per penjualan massa sama dengan 7.500 per second per 45,4 kg per second, 165,2 gitu ya, joule per kilogram ideal. Berarti kan kalau gini HF pompanya 165,2 kurang 132,16 joule per kilogram. Itu nanti HF pompanya sama dengan 33,04 joule per kilogram. Hasilnya segini. Terus kita juga suruh nyari kehilangan energi dalam sisa proses. Nah, HF kan sama dengan HF proses tambah HF pompa. Kan kalau HF proses sama dengan HF dikurang HF pompa, maka hasilnya itu sama dengan 97,4138 dikurang 33,04 joule per kilogram. Berarti HF proses ini nanti HF proses itu sama dengan 58,3738 joule per kilogram. Gitu ya. Nah, ini kita lanjut. Ini buat soal nomor 12, panjang juga ya. Semoga dapat dimengerti. Kita nanti lanjut lagi buat nomor selanjutnya biar videonya terlalu panjang. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.